Jangan pilih Cakades yang tidak tahu alur cara daftar bantuan sosial untuk warganya. Nah, Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya rezeki lancar dan segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat sosial, sesuai tema kita kali ini, karena berhubung musim pemilihan kepala desa, saya sedikit menyinggung masalah ini berkaitan pendataan keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Nah, karena kan masalah utama terkait tentang bantuan sosial adalah data. Amburadulnya data itu berujung tidak tepat sasarannya bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah. Nah, salah satu sumber data pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial tentunya berasal dari desa ataupun kelurahan kalian. Tentunya kunci dari ketepatan data adalah desa, makanya yang akan kita bahas pada topik kali ini adalah jangan sekali-kali memilih kepala desa yang tidak paham alur dan sistem pendataan agar kalian bisa terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial. Oke sahabat sosial, sebelumnya seperti biasa untuk kalian yang baru gabung pada channel ini, perkenalkan saya Nurham Sadik, saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial program Keluarga Harapan. Saya juga aktif berbagi informasi tentang bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah itu melalui channel ini. Dan semuanya kita akan bahas mulai dari A sampai Z. Makanya silahkan di subscribe, nyalakan semua notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial. Untuk kamu yang sudah subscribe channel ini tentunya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena berkat kalian kita semakin semangat untuk mengupload video terbaru setiap harinya. Makanya jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini jika kalian merasa video ini cukup bermanfaat. Oke sahabat sosial, ada banyak kades yang belum paham sistem pendataan yang bahkan justru mempertanyakan data Kementerian Sosial sendiri. Karena nama-nama penerima bantuan sosial yang ada katanya itu tiba-tiba ada saja tanpa sepengetahuan desa. Padahal sebenarnya data tersebut itu berasal dari data usulan mereka melalui data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, saya akan ulas cara pendataan DTKS agar kalian paham dan calon kepala desa kalian bisa paham agar kedepannya data penerima bantuan sosial ini itu betul-betul tepat sasaran. Sahabat sosial, sebelumnya apa yang dimaksud DTKS? Jadi tadi kita sudah panjang lebar bahwa DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Nah, bagaimana cara masuk ke dalam DTKS ini? Jadi masyarakat ataupun keluarga prasejahtera, masyarakat miskin itu mendaftarkan diri ke desa ataupun kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke desa ataupun kelurahan selanjutnya akan dilakukan musyawarah tingkat desa ataupun kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan pre-list awal dan usulan baru. Musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan nantinya akan menghasilkan berita acara yang dimana ini akan menentukan apakah nantinya data-data tersebut diterima, yang kemudian ini menjadi pre-list akhir. Nah, pre-list akhir ini adalah hasil musyawarah desa, musyawarah kelurahan digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi nantinya dan divalidasi akan diinput di aplikasi Six Offline oleh operator desa maupun kecamatan. Nah, data yang sudah diinput di Six Offline ini kemudian diekspor berupa file extension 6 namanya. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi Six Offline. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati ataupun Wali Kota, dan Bupati Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Nah, penyampaiannya nantinya dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi ke 6NG dengan mengupload surat pengesahan Bupati Wali Kota
dan berita acara musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan. Makanya saya harap kalau ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan silahkan hadir. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Pertanyaan ini banyak yang bermunculan di sosial media. Jadi sahabat sosial itu tidak otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial itu mempunyai syarat dan mekanismenya sendiri yang ditentukan oleh penyelenggara program tersebut sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Kemudian siapa yang berkewajiban melakukan update DTKS ini? Karena kan sekarang itu banyak kemarin-kemarin itu sebelum adanya update DTKS itu banyak data yang bermasalah. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa mengupdate DTKS ini? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional. Tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi. Sedangkan tugas pemerintah daerah kabupaten kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah DTKS hanya diperuntukkan bagi yang miskin atau karena hanya ingin mengajukan KIP kuliah? Sobat sosial, DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Itu menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial ini harus mengacu pada data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Program bantuan sosial seperti kartu sembako, PKH, PBIJK, dan termasuk KIP kuliah dan sebagainya itu harus berdasarkan DTKS. Nah, jika nama di DTKS tidak tercantum, bagaimana pengajuannya? Jadi sahabat sosial ini bisa mengajukan secara aktif ke desa maupun kelurahan untuk dapat diusulkan ke dalam DTKS. Kepala desa nantinya menyampaikan data pendaftaran tersebut kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Sebelum pengesahan oleh Bupati atau Wali Kota akan dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial dengan pengisian instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga. Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota yang menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur yang akan nantinya diteruskan kepada Menteri Sosial. Jadi simpel sekali cara pendataan atau cara masuk dalam DTKS, apalagi sekarang kita sudah punya aplikasi yang namanya aplikasi Cek Bansos. Itu sudah saya jelaskan di video saya yang di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga yang mempunyai anak yang masih bersekolah semua dan bekerja sebagai petani ini bisa mengusulkan untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial? Sahabat sosial, jadi sahabat sosial dapat mengajukan secara aktif ke desa. Lagi-lagi saya sampaikan, kita bisa mengusulkan data kita ke desa dalam DTKS ini sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan berdasarkan verifikasi dan validasi data. Tapi ini tidak semua usulan itu bisa masuk ke dalam DTKS. Nah, selanjutnya supaya teman-teman bisa tercerahkan, apa gunanya ini terdaftar di dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, itu menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial. Jadi sahabat sosial tidak bakalan bisa dapat bantuan sosial kalau tidak masuk dalam DTKS. Nah, jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan bantuan sosial maupun pusat maupun daerah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share ke calon kepala desanya masing-masing, atau ada yang berminat untuk jadi kepala desa, silahkan disimak baik-baik video ini secara seksama. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.